Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras di kesannya ini terbentak dengan suara jenazah. Yang suaranya keras adalah ilmunya manfaat barokah. Agama Nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan barokah jawaban jenengan Indonesia baik-baik saja Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin kiram, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah SMA Taruman Nusantara Malang, Bapak Brigadir Jenderal Mahbub Effendi beserta segenap jajaran guru yang kami hormati, segenap pengurus SMA Taruman Nusantara yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi takdim kami kepada beliau-beliau. Yang kami banggakan segenap siswa-siswi SMA Nusantara Malang yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, seyogyanya kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam, ihsan dan nikmat terbesar menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya sallallahu wasallam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Allah. Beliau laksana surya hari dunia, bahkan terjamur di katulistiwa. Gerhana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini sama-sama kita peringati kelahiran beliau. Hadirin, mengapa kita kok harus memperingati Maulid Nabi? Biar tahu kalau kita punya Nabi. Karena Nabi kita hidup sekitar 1455 tahun yang lalu. Kalau tidak diperingati bagaimana akan tahu? Saya yakin siswa-siswa ini Mbak Boyot, dia tanya Boyot saja sudah tidak tahu. Kenapa mungkin tidak diperingati sama anak, cucu dan cicitku? Makanya perlu sekali untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Muhammad itu adalah khatamul nabiyyin wal mursalin. Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Jadi kalau sampai ada orang yang badannya besar, pakai jubah besar, punya rumah besar, mobilnya besar, istrinya besar, kok ngaku nabi, wajib kita tidak percaya. Sebab apa? Di Indonesia ini unik, sudah banyak kejadian mulai tahun 2005, 2006, 2007 orang-orang yang ngaku menjadi nabi. Chicago Sipullah dari Sulawesi ngaku nabi, punya pengikut sekitar 1.500. Ada lagi Musobe ngaku nabi, punya pengikut sekitar 41.006% mahasiswa. Allah Sayyidina Muhammad. Yang lebih lucu lagi, ada seorang yang bernama Tugime
pendidikan agama di SMA Nusantara Utara yang terbawa oleh Al-Mukarram Haji Ugm. Pertanyaan kita Allah kasih kita Nabi Muhammad ketika lahir itu luar biasa. Kenapa? Di kitab Taurat, kitab Zabur, bahkan kitab Injil yang dimiliki oleh orang Nasrani itu sudah tertuliskan kalau beliau akan lahir sebagai nabi penutup Nabi Zabur. Beliau adalah audisi dari 124.000 nabi. Yang paling horor tinggal 313. Akhirnya yang paling tinggal Nabi 25 dan tinggal 5 nabi yang paling dipilih Allah termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang di bawah nabi? Di Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Nabi itu mas menjadi contoh, menjadi suri teladan, karena kalau beliau itu jadi contoh pantas mau benar. Pantas karena Nabi itu manusia, kita manusia berarti bisa itu Nabi. Kalau Nabinya malaikat kita akan bisa meniru karena tidak satu dan satu. Lalu apa bedanya kita manusia dengan Nabi? Muhammadun basyarun la kaunu basyari wa hasanun basyarun la kaunu basyari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sama umumnya manusia. Kalau Nabi Muhammad itu bukan yakut, beliau bagikan permata. Mungkin satu biji bisa berharga miliaran, tapi kita bagikan batu-batu tentukan. Maka dari itu berkumpullah orang-orang yang di zaman akhir ini menirukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa berkumpul? Karena umat Nabi Muhammad itu umat belakangan, tapi masuk surga duluan. Persis seperti kita praktek di kampung-kampung kita. Undangan teko jadi dapat makan duluan, dapat minum duluan, dapat berkah duluan, pulang duluan. Itu umat Nabi Muhammad. Ya kita ini umat belakangan tapi masuk surga duluan. Mudah-mudahan kita termasuk amin Allahumma. Selanjutnya sebelum nyampe pada mulai dari dan sebagainya, agar jangan semangat. 4 wanita yang ikut proses kelahiran baginda Rasulullah itu putra-putra yang diangkat oleh Allah. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Itu ibunya kepada bapak Nabi itu. Bapaknya apa? Beliau orang terkaya. Sempat melihat ini hadiri kuliah Google, saya lihat berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf, ternyata sampai 72 triliun. Kalau saya mau dibuka menghormati saja, mudah-mudahan dengan yang ikut memudahkan acara pada malam hari ini oleh Allah diangkat derajatnya. Amin. Allahumma dulu ya. Sallallahu alaihi
yang penting apa? Rasulullah terkenal dengan al-amin, tas kepercayaan. Bayangkan ketika Rasulullah berdagang ke Syam, orang Yahudi, orang Nasrani semuanya tinggi pada Rasulullah karena percaya saking jujurnya. Wes Anda hafal Quran, Anda bahasa Arab ngeles, bahasa Inggris ces, tapi gak jujur, gak ada orang percaya. Di Indonesia ini sudah banyak orang pintar yang kurang orang benar. Kita lihat di media sosial 300 triliun dikorup, 1000 triliun dikorup, tapi sudah ada kepercayaan, walaupun tidak semua. Padahal Indonesia ini kalau dikelola sungguh-sungguh dan tidak bocor dengan korupsi, menurut Abraham Samad, salah satu anggota KPK 2013 beliau menyatakan Indonesia ini kok jujur, dari hasil tambangnya saja 275 jiwa Indonesia setiap bulan dapat uang 20.000 per kepala. Itu dari tambang-tambang Thomas, belum dari pertanian, belum dari kehutanan, belum dari perikanan. Makanya kami berharap dari SMA Nusantara ini tampil pemimpin-pemimpin yang jujur, menjadi harapan bangsa dan negara agama khususnya. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sebenarnya sering drama ya, tapi ketika lewat di SMA ini, orangnya kayak tegas-tegas gitu Pak. Saya sering lewat sini setiap hari. Tapi saya pantau kalau lewat sini. Kecil dari batu masih tak mampir pokoknya 5. Kalau tidak ada yang hari. Terima kasih untuk SMA Nusantara. Kalau jenengan sudah jujur, dijamin jenengan akan makmur hidupnya. Yang kedua, yang paling penting dari akhlak Rasulullah adalah budi pekerti. Ketika Rasulullah ke Taif, beliau berdakwah dilempari batu. Malaikat itu sampai bertemu, ya Muhammad, apa burungnya bisa dipakan? Burungnya mati apa mau? Tapi apa yang dikatakan dari lisan yang mulia itu? Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah pada umatku ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu. Coba yang bisa bikin yang paling bantu saya dan kepala sekolah. Kepala sekolah, bunuh mana yang sangat kok? Jangan bunuh ikan kecil. Ambil Himalaya, ambil Semeru, ambil Gunung Kawi, Bromo, mati. Itu berarti Rasulullah betul-betul pesan. Yuk kita nanti di masyarakat nyobalah walaupun tidak 100%, pilihlah sebagian dari akhlaknya Rasulullah. Anak-anak di sini itu belum seberapa. Nanti ketika mulai jumpa di masyarakat akan jumpa orang-orang yang lebih keras. Bapak kepala sekolah keras, tegas, gurunya tegas karena saya. Tapi orang-orang di luar keras karena sampai karena Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah juga pernah setiap hari ketika sholat Ka'bah masjid itu oleh satu orang setiap hari dinudai Rasulullah. Setiap hari dinudai, suatu ketika nggak dinudai. Akhirnya Nabi Muhammad bingung, kemana orang yang biasa menudai saya? Ketika ditanya sahabat, tahu nggak orang yang biasa menudai saya? Sakit ya Rasul, mau sakit. Akhirnya beliau nyamperin ke rumah. Mas, sakit nggak? Dia Rasulullah, makanan kemarin absen tidak? Udah sana ya. Oh, yang benar-benar sembuh ya. Baru tanya itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kebaikanmu, dengan akhlakmu ya Rasulullah, saya bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan kepada Muhammad Rasulullah Gusti.
Baik, kalau tidak saya pesan sebenarnya, saya tidak boleh lebih dari 3 menit. Sebelum saya akhiri, berkenaan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW, saya punya pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ketika seorang santri, seorang siswa, seorang mahasiswa punya 4 ini, ilmunya dijadi manfaat. Lalu apabila siswa punya 4 ini, siswi punya 4 modal ini, dijadi ilmunya manfaat, barokah, manfaat di diri berdunia. Yang pertama pesan Imam Syafi'i, tolong jangan sampai disakiti kedua hati orang lain. Pak, saya tidak pernah besok, saya tidak pernah minta. Ketika sampai di kampus, malas-malasan sama dengan durhaka pada orang tua. Karena orang tua kan sakit kalau anaknya tidak semangat di kampus. Yang kedua, kalau ingin ilmunya manfaat, jangan pernah disakiti hati guru. Jangan sampai. Jadi, walaupun gurunya ada yang keras, ada yang kayak jangan sampai. Ya. Yang ketiga, makanannya harus halal. Saya yakin orang tua jenengan yang memperoleh di sini makanannya pasti menjadi halal. Yang terakhir, hatinya harus bersih. Lihat, ketika ada gelas bersih, dikasih susu mau minum. Mau minum? Mau. Dikasih teh mau minum? Dikasih kopi mau minum? Coba gelasnya makan. Dikasih teh sedikit saja. Dikasih kopi mau minum? Dikasih susu? Begitu juga hati-hati dengan ini. Diisi pelajaran bahasa Inggris, diisi PPKM, diisi dan sebagainya. Kalau hati sangat kotor, tidak akan bisa diminum. Maka ilmunya akan kurang manfaat. Berapa banyak orang-orang yang sekolahnya tinggi, tapi di masyarakat tidak berguna. Mungkin tidak, tapi tidak jauh. Jadi sebentar ini jangan sampai sakiti kedua hati bapak ibu kita, jangan sampai sakiti guru kita. Jangan sampai makanan yang kita makan itu makanan yang haram. Yang keempat, jangan sampai hati kita itu ada kotoran. Mudah-mudahan manfaat kata ini ke dunia akhirat. Dan terakhir, karena seorang ini ada banyak mengikuti lomba olimpiade, mudah-mudahan Allah memberikan hasil yang terbaik. Jangan tapi manfaat untuk Indonesia. Ini lebih banyak pengalaman bagaimana berbanyak masyarakat selawat. Berbanyak masyarakat. Karena dalam Al-Quran dikatakan ketika bisa tahu itu banyak baca sholawat, tidak akan dikirim musibah kaum itu. Barang siapa baca sholawat, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan akan dikabulkan segalanya. Tidak harus punya itu. Jadi dengan misalnya tidak punya sambung nyambung sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kita akhiri. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang diikuti Rasulullah. Mudah-mudahan kita disatukan dengan hamba-hamba yang Allah dan sayang sama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa bapak kami, guru-guru kami, almarhum keluarga kami. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang dan barokah. Berikanlah kami ilmu yang manfaat dan barokah. Berikanlah kami rezeki yang banyak dan barokah. Ampunilah segala kekurangan kami. Berikanlah syafaat-Mu kepada kami. Kabulkan hajat-hajat kami. Panjangkan usia bapak ibu kami. Panjangkan usia bapak ibu guru kami. Ya Allah, jadikanlah kami putra putri bangsa yang terbaik.
yang membanggakan Rasulullah, yang menyenangkan Rasulullah, yang bisa mengangkat harkat martabat keluarga, harkat martabat bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah siswa-siswi Nusantara siswa yang bermanfaat bagi keluarganya, juga bagi negaranya. Keluarkanlah, takdirkanlah dari adik-adik kami pemimpin yang dapat dipercaya, pemimpin yang dapat dicintai seluruh rakyatnya, pemimpin yang telah membawa perubahan untuk Indonesia menjadi Indonesia yang dibanggakan di seluruh dunia. Allah berkata, dan mengibarkan Allahul Maghfur, Allahumma fa'alna al-bala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar syadada wal-mukhtalifah wal-mihan wa ma jahabinha wa ma bakan ambalagina Indonesia khawasah wa sayyid kulkihil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Hadanallah. Aku dulu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.